mempresentasikan analisis membaca kritis pada buku yang berjudul Pembelajaran Membaca karya Subadiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhadi, dikat izin terakhir saya 228. Saya akan menjelaskan poin-poin penting dari analisis membaca kritis pada buku yang berjudul Pembelajaran Membaca karya Subadiono. Poin penting yang pertama yaitu judul buku Pembelajaran Membaca. Penulis buku Subadiono, penerbit Nur Fikri Offset, tahun dan tempat Palembang, Juni 2014. Poin penting yang kedua yaitu memahami maksud penulis buku. Penulis bertujuan menulis buku tersebut untuk menjelaskan kepada pembaca terkait pemahaman bacaan, proses membaca, dan teknik pembelajaran membaca. Perkenalkan, nama saya Tiara Ining Praja dengan 3 digit terakhir 229. Saya akan menjelaskan poin atau fakta yang ditemukan dalam buku berjudul Pembelajaran Membaca karya Subadiono. Untuk fakta pertama, kami menemukan para ahli sepakat bahwa pemahaman bacaan adalah peristiwa terjadinya pertemuan informasi pada bacaan dengan pengetahuan awal dalam membangun makna yang dilakukan pembaca. Untuk fakta yang kedua, dari studi menyarankan bahwa pemahaman bacaan yang baik memiliki beberapa karakteristik, antara lain melakukan pemikiran inferensial, dapat mengasimilasi, mengkategorikan, mensintesis, dan mengevaluasi bacaan menurut Robin tahun 1994 pada halaman 315. Fakta yang ketiga, model top-down menekankan bahwa proses informasi selama membaca dipicu oleh pengetahuan awal pembaca dan pengalaman yang berhubungan dengan pesan penulis. Fakta yang keempat, teknik membaca. Yang keempat, teknik pembelajaran. Yang keempat, teknik pembelajaran membaca atau yang disingkat dengan scroll, survey the headings, connect, read the text, outline, look back, SQ3R, survey text, ask question, read the text, recite, review, SQP2RS, survey, question, predict, read, respond, and summarize. Poin yang selanjutnya, poin keempat, memahami organisasi dasar tulisan dalam buku berjudul Pembelajaran Membaca. Yang pertama, dari pendahuluan, topik utama digambarkan secara jelas, penggunaan bahasa yang formal dan juga informatif. Yang kedua, isi buku, dijelaskan informasi penting mengenai pemahaman bacaan yang benar. Yang ketiga, pada kesimpulan buku adalah pentingnya keterampilan pemahaman bacaan yang tidak hanya mengandalkan kemampuan membaca, tetapi juga memahami konteks, tujuan, dan pesan yang terkandung dalam teks. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kartini dengan 3 digit NIM terakhir 231. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin ke-7 dan 8. Yang pertama yaitu meningkat minat baca dan berpikir kritis dalam buku. Dalam buku-buku pembelajaran membaca, karya Subadiono bisa meningkatkan minat baca karena memiliki tujuan isi yang jelas, yaitu mengenai pemahaman yang terstruktur tentang cara mengajarkan membaca. Dengan struktur yang jelas, pembaca dapat lebih mudah mengikuti materi yang disampaikan dan teknik dapat diterapkan dalam pembelajaran. Buku-buku pembelajaran membaca karya Subadiono ini bisa meningkatkan keterampilan berpikir kritis karena isi buku merangsang otak pembaca untuk berpikir lebih tajam, dapat memahami berbagai teknik dan tips dalam membaca. Selanjutnya, yaitu menilai pemilihan bacaan dalam buku. Yang pertama ada norma estetik. Buku berjudul Pembelajaran Membaca ini membawa kita lebih memahami gaya bahasa yang digunakan oleh penulis. Yang kedua, ada norma sastra. Buku berjudul Pembelajaran Membaca ini membuat kita merealisasikan teknik pembelajaran membaca yang baik dan benar. Yang ketiga, ada norma moral. Buku berjudul Pembelajaran Membaca ini mengajarkan kita bahwa membaca adalah sebuah proses menganalisis. Yang ketiga, norma moral. Buku berjudul Pembelajaran Membaca mengajarkan kita bahwa membaca adalah sebuah proses menganalisis, interpretasi, dan juga persepsi bahan tertulis atau tercetak.
Kenalkan, nama saya Muhammad Firman Aksono dan dengan NIM 7 terakhir 230. Hari ini saya akan membahas tentang poin kelima dan keenam. Poin kelima yaitu menilai segi penulis buku dari sumber informasi, segi logika, segi bahasa, dan segi klarifikasi. Dari sumber informasinya sendiri berasal dari Subadiono sebagai pelaku penulis. Nah, dari segi logika ini, penulis menggunakan berbagai jenis kata selain kata baku, termasuk istilah teknis pendidikan bahasa sehari-hari. Dan dari segi bahasa, penulis menggunakan bahasa bermakna harfiah, jadi tidak ada hal yang bersifat eksplisit. Nah, segi klarifikasi, segi terakhir, buku yang memiliki klarifikasi yang sangat baik dalam berbagai aspek. Nah, poin ke-6 ini ialah menerapkan membaca kritis. Buku ini tentu hanya menyajikan informasi teoritis dan praktis, tetapi juga mengajak pembaca untuk secara aktif menganalisis, memberi asumsi, dan menilai keakuratan serta relevansi dari berbagai konsep yang sudah diuraikan. Sekian dari presentasi hari ini. Apabila ada salah kata, mohon maafkan kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.